Mazmur 115 ayat 11 sampai ayat 18. Demikian firman Tuhan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan telah mengingat kita. Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi, tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Kita adalah orang-orang yang diingat Tuhan karena kita percaya kepadanya. Kita percaya kepada Tuhan. Kita takut akan Tuhan. Kita takut akan Tuhan. Kita percaya kepada Dia. Dia berkuasa. Dia pegang kendali hidup kita. Dia pegang kendali alam semesta ini. Oleh kuasanya, kehidupan berjalan. Firman-Nya menopang segala yang ada dengan penuh kekuasaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukurlah kita ketika kita ada di dalam Tuhan. Kita hidup di dalam Dia. Kita percaya kepadanya. Menjalani hidup ini bersama dengan Dia. Berhubungan baik dengan Dia. Hubungan kita dengan Tuhan baik. Kita mengikut Dia. Kita mengasihi Dia. Bersukacitalah, bersyukurlah. Sahabat kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Bapa kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia yang punya langit, Dia yang punya bumi. Apa yang harus kita takutkan? Apa yang harus kita khawatirkan? Ya kalau tentang hidup di dunia ini dengan segala kesulitannya memang sudah demikian. Tidak perlu disesali. Tidak perlu cari-cari penyebabnya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, nenek moyang kita Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ya, umat manusia menderita karena terpisah dari Allah. Tetapi kasih Tuhan itu kekal abadi selama-lamanya. Kekal abadi selama-lamanya. Sudah kekal abadi selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dia Allah yang kekal. Allah yang perkasa, Allah yang baik. Kita bersyukur. Bersyukur. Allah kita dahsyat. Allah kita luar biasa. Haleluya. Kita mengasihinya. Percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Dia. Saya memilih percaya daripada tidak percaya. Dan saya menguji ketika saya percaya ada kekuatan. Ada harapan. Ada kekuatan, ada harapan. Tetapi ketika tidak percaya, saya takut, saya khawatir. Tidak tahu mau bagaimana, mau jadi apa ke depannya, tidak tahu.
Hidup tidak pasti, tidak jelas. Masa depan suram, menakutkan. Tetapi ketika kita ada di dalam Dia, percaya kepada Dia, mengenal Dia, bertumbuh di dalam Dia, ada kekuatan baru, ada semangat, ada sukacita, ada kuasa di dalam diri kita. Ketika kita lemah, kita dikuatkan. Ketika kita putus harapan, diteguhkan kembali. Tuhan punya banyak cara untuk meneguhkan iman percaya kita, menyegarkan iman kita, roh kita disegarkan. Ada kekuatan yang maha dahsyat yang tinggal dalam diri kita, yaitu kekuatan Tuhan. Ketika kita percaya kepadanya, kita mengasihinya, kekuatan itu secara ajaib memelihara kita. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati. Tuhan akan meluaskan wilayah kita. Memberi pertambah-tambahan kepada kita. Semakin bertambah. Bertambah dalam banyak hal. Bertambah-tambah. Semakin lebih baik, semakin terang hingga rembang tengah hari, semakin naik, semakin bercahaya. Jalan hidup orang benar seperti cahaya fajar yang semakin terang hingga rembang tengah hari. Amsal 4 ayat 18. Percayalah kepada Tuhan. Tetap setia. Tetap ikut Tuhan. Apapun yang terjadi. Ketika persoalan berat, datang kepada Tuhan. Persoalan ringan, datang kepada Tuhan. Tidak ada persoalan, tetap di dalam Tuhan. Persoalan berat, tetaplah berdoa. Persoalan ringan, tetap berdoa. Tidak ada masalah, tidak ada persoalan, tetap berdoa. Kita tetap manis di hadapan Tuhan. Ada masalah, tidak ada masalah, tetap keadaan kita baik-baik saja. Ketika lemah, datang kepada Tuhan. Ketika kuat, datang kepada Tuhan. Kita tetap ada di dalam Tuhan. Paulus mengatakan, aku tidak akan membiarkan kasih karunia-Nya menjadi sia-sia atas aku, atas hidupku. Kasih karunia Tuhan tidak akan sia-sia. Kita jaga itu, kita pelihara itu. Kita cinta Tuhan. Kita cinta Tuhan. Dan kita buktikan. Kita menyenangkan Dia. Kita menyenangkan Dia. Jangan dukakan hati Tuhan. Jangan kecewakan Dia. Jauhi dosa. Dosa itu mendukakan hati Tuhan. Bahkan karena dosa Dia harus mati. Karena kasih-Nya kepada kita sangat besar. Daripada kita yang mati di neraka, Dia pilih mati di kayu salib dan turun ke alam maut. Dia sangat mengasihi kita. Oleh sebab itu, jauhi dosa. Jauhi dosa. Tuhan sangat mengasihi kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.